Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fadilah. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS kelas 4D dengan Bapak Iqbal. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap praktik pendidikan di madrasah ataupun di pesantren? Nah, di sini saya akan mengambil gambaran sedikit saja. Jadi, filsafat pendidikan Islam ini yang berlandasan pada Al-Quran maupun hadis memberikan kerangka kerja ataupun yang komprehensif untuk praktik pendidikan di madrasah maupun di pesantren. Pengertian filsafat pendidikan Islam ini mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren dalam berbagai hal. Di antaranya itu integrasi ilmu agama maupun umum. Nah, filsafat pendidikan Islam ini menerapkan ngentot gue lagi bikin video dulu memek anjing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fadilah dari kelas 4D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari tugas filsafat. Nah, jadi di sini pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap praktik pendidikan di madrasah maupun di pesantren. Untuk jawabannya, filsafat pendidikan Islam yang berlandasan pada Al-Quran maupun hadis memberikan kerangka kerja maupun yang komprehensif untuk praktik pendidikan di madrasah maupun di pesantren. Pengertian filsafat ini memengaruhi praktik pendidikan di madrasah maupun di pesantren dalam berbagai hal. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya integrasi ilmu dan agama dan umum. Filsafat pendidikan Islam ini menekannya penting integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum di madrasah maupun di pesantren. Hal ini diwujudkan dalam kurikulum yang menggabungkan pelajaran agama seperti fikih, akidah, serta tafsir dengan pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa. Contoh, di beberapa pesantren modern siswa tidak hanya mempelajari kitab kuning saja, tetapi juga diajarkan program komputer dan bahasa asing. Nah, untuk yang kedua itu pembentukan karakter, akhlakul karimah. Nah, filsafat pendidikan ini mengutamakan juga yang namanya karakter ataupun akhlak di madrasah maupun di pesantren. Ini diwujudkan dalam penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan sehari-hari dan contoh perilaku dari guru maupun kiai. Di beberapa pesantren terdapat kegiatan khusus seperti kajian kitab akhlak atau kegiatan pelatihan kepemimpinan yang berlandasan pada nilai Islam, pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Filsafat pendidikan Islam yang mendorong pendidikan yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan individu di madrasah dan pesantren. Hal ini diwujudkan dalam metode pembelajaran yang variatif seperti diskusi, debat, dan praktik langsung. Contoh, di beberapa madrasah juga guru menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, perbandingan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Nah, filsafat pendidikan Islam ini berlandasan pada wahyu ilahi maupun atau disebut dengan Al-Quran maupun hadis. Nah, untuk menekankan integrasi ilmu agama dan umum juga. Untuk yang mengutamakannya itu pembentukan karakter, akhlakul karimah. Nah, kelebihannya memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat. Kekurangannya yaitu terkadang kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, filsafat pendidikan Barat untuk yang kedua ini berlandasan pada rasionalisme dan humanisme. Nah, menekankan pengembangan potensi individu, mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk yang kelebihan yang pertama itu lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, kekurangan juga terkadang kurang memperhatikan aspek moral maupun spiritual. Untuk soal yang ketiga ada kerangka kerja filsafat pendidikan. Nah, kerangka kerja filsafat ini apa sih? Nah, dalam pendidikan Islam ini mencakup elemen-elemen yang penting. Nah, untuk yang pertama itu adalah landasan teologis, Al-Quran,
hadis sebagai sumber utamanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Untuk yang pertama itu ada yang namanya kurikulum. Nah, integrasi ilmu agama dan umum juga dengan penekanannya pada pembentukan karakter, metode pembelajaran, serta variatif yang berpusat pada peserta didik. Nah, peran guru di sini. Nah, peran guru ini sebagai pendidik atau pembimbing dan teladan. Untuk nomor 4 ini, soal nomor 4, penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam dalam modernisasi pendidikan Islam. Dalam menghadapi tantangan modernisasi ini, lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Nah, contohnya dengan cara apa nih? Nah, untuk yang pertama ada mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ini untuk informasi dan komunikasi untuk memperkaya proses pembelajaran tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Nah, untuk yang kedua mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Untuk yang ketiga juga menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu teknologi yang dibutuhkan oleh para masyarakat. Untuk yang ketiga, meningkatkan kualitas guru. Nah, meningkatkan kualitas guru ini memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru agar mereka mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran modern. Untuk soal nomor 5, urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa. Filsafat di sini sangat penting dalam membentukan karakter siswa juga. Karena untuk yang pertama memberikan landasan moral yang kuat. Nilai-nilai Islam memberikan paduan moral yang jelas bagi siswa dalam berperilaku. Untuk yang kedua membentuk manusia yang bertanggung jawab. Contohnya apa? Pendidikan Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab individu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Tuhan. Untuk yang ketiga menciptakan masyarakat yang lebih baik. Siswa yang berkarakter baik akan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, pendekatannya. Nah, untuk yang keenam ini ada yang namanya pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah pendekatan integratif yang menggabungkan. Untuk yang pertama ada pendekatan secara tekstual. Nah, mempelajari Al-Quran dan hadis secara mendalam. Untuk yang kedua pendekatan kontekstual, menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan modern. Untuk yang ketiga pendekatan interdisipliner. Nah, disipliner ini mengintegrasikan ilmu-ilmu yang relevan seperti psikologi, sosiologi, dan teknologi. Untuk yang ketujuh ini rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan pendidikan dalam konteks Islam. Nah, komponen-komponennya juga ada yang namanya kurikulum yang pertama. Nah, kurikulum ini dijelaskan bahwa agama dan umum dengan menekankan pada pengembangan potensi spiritual, intelektual, dan sosial. Metode pembelajarannya juga berpusat pada siswa, variatif, dan memanfaatkan teknologi. Kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini mengembangkan siswa dan minat-minat siswa serta menanamkan nilai-nilai Islam. Untuk yang selanjutnya lingkungan pendidikan. Ada yang namanya kondusif untuk pengembangan karakter dan pembelajaran yang efektif. Untuk soal nomor 8 peran filsafat. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 8. Di sini peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan. Nah, pendidikan di sini menurut Islam dapat berperan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Dengan cara yang pertama itu ada menekankan kesetaraan. Islam juga mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Untuk yang kedua ada yang namanya mendorong partisipasi masyarakat. Pendidikan di sini Islam mendorong keterlibatan aktif mahasiswa ataupun masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk ketiga ada yang memberikan akses pendidikan bagi semuanya. Lembaga pendidikan Islam harus berupaya memberikan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat termasuk kelompok marginal. Nah, di sini ada nih contoh-contohnya. Untuk contoh implementasi yang pertama ada yang namanya penyelenggaraan program beasiswa bagi siswa kurang mampu.
Untuk yang kedua, ada yang namanya pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan siswa dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Untuk yang ketiga, ada memberikan pelatihan khusus kepada guru agar dapat mengajarkan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.